Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Ustazah berharap anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, segala puji hanya milik Allah yang mana sampai saat ini mudah-mudahan anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sudah sarapan, dan dalam keadaan sudah siap untuk belajar. Nah, baik anak-anak ustazah, tapi percayalah walaupun kita belajar melalui video ini, itu yang dicatat hanya niat kita, ya, tergantung dari niat antum-antuna semuanya. Kalau misalnya antum-antuna niatnya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, insya Allah niat tersebut yang akan dicatat oleh malaikat. Nah, coba tentunya antum-antuna sudah hafal dengan niat ini. Yuk sama-sama kita baca innamal a'malu bin niat, yang artinya apa? Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak ustazah niatnya untuk belajar dan menuntut ilmu. Ya nak ya? Selawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Ya, Nabi kita, Nabi terakhir kita. Siapa Nabi terakhir kita? Ayo, ada yang tahu? Nah, betul, Nabi Muhammad. Nah, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, nah anak-anak ustazah udah siap untuk belajar. Tapi sebelum belajar, kita harus berdoa dulu. Yuk, tampung tangannya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, mari kita mulai belajar. Baik anak-anak ustazah, kita kembali belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi kita akan belajar mengenai hidup rukun dengan teman bermain. Tapi sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu hidup rukun itu apa. Nah, hidup rukun itu apa yo? Ada yang tahu? Nah, hidup rukun adalah hidup yang damai, hidup yang tidak bertengkar. Nah, jadi hidup rukun itu adalah kehidupan yang sangat baik, sangat disayangi dan dicintai oleh Allah. Tapi hidup rukun itu sangat tidak disukai sama setan. Karena apa? Setan itu suka dengan kehidupan yang penuh dengan pertengkaran. Nah, jadi kalau anak-anak ustazah suka dengan hidup rukun, maka anak-anak ustazah itu sangat disayangi oleh Allah. Oke, anak-anak ustazah, silakan pegang buku tematik 2A-nya. Sudah dipegang? Nah, silakan buka buku cetaknya halaman 30. Ayo kita belajar membaca bersama. Nina mempunyai banyak teman. Mereka senang bermain bersama. Nina dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah antum mempunyai banyak teman? Apakah antum bermain bersama dengan rukun? Nah, coba perhatikan lagi pada halaman berikutnya, yaitu halaman 31. Ada percakapan Nina dan Deli, di mana Nina ini mengajak Deli untuk bermain. Nah, perhatikan ya. Perhatikan dengan seksama. Kemudian simak percakapan yang akan ustazah bacakan ini. Antum perhatikan bukunya, ya. Nah, Nina mengajak Deli. Deli, ayo kita bermain tapak gunung di lapangan. Deli menjawab,
Afwan Nina, kemarin Ana terkilir, kaki Ana masih sakit untuk melompat. Nah, Nina menanggapi, wah pasti sakit sekali ya Del. Deli menjawab, sekarang sudah agak baik, mari kita bermain ular naga saja Nin. Nah, Nina menyetujui, setuju Del, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan yang isinya mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, contoh berikutnya adalah perhatikan teksnya. Perhatikan teksnya. Nah, di sini ada seorang adik dan seorang kakak. Nah, yang dimana kakaknya mengajak adiknya untuk pindah bermain karena di sana lagi ada orang yang sholat. Nah, Ustazah bacakan teksnya ya. Nah, jadi adiknya dalam keadaan lagi bermain, lagi asik bermain dan suaranya sangat besar. Kemudian kakaknya menegur, kita mainnya pindah yuk. Dan suaranya kecilin karena bunda lagi sholat. Nah, kemudian adiknya menjawab, ayo kak, kita pindah. Nah, jadi kalimat ajakan di situ yaitu kakaknya mengajak adiknya untuk pindah bermain karena ada orang yang sedang sholat. Nah, jadi mudah-mudahan anak-anak ustazah juga seperti itu ya nak. Kalau misalnya ada orang sholat, kita nggak boleh ribut. Ya. Ya anak-anak ustazah, itu merupakan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi ada sebuah tugas nih untuk anak-anak ustazah. Nah, tugasnya yaitu mencari kalimat ajakan pada teks yang akan ustazah bacakan. Nah, silakan teksnya itu dicatat atau disalin ke dalam buku tematiknya. Ya, ustazah akan bacakan. Nah, ini adalah percakapan antara bunda dan anaknya, di mana bunda tersebut ingin meminta tolong kepada anaknya untuk bisa bersama-sama merapikan tempat tidur. Nah, ustazah bacakan ya. Nah, bunda, nak, ayo bantu bunda merapikan tempat tidur. Anaknya menjawab, ayo bunda, kita rapikan tempat tidur. Nah, kemudian setelah mereka merapikan tempat tidur, sudah selesai, bundanya berkata seperti ini kepada anaknya, jazakillahu khairan anak bunda, sudah bantu bunda merapikan tempat tidur. Anaknya menjawab, wa jazakillahu khair bunda. Nah, silakan anak-anak ustazah catat atau salin ke buku tematik, kemudian lihat bagian kalimat mana yang merupakan kalimat ajakan. Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita sudah selesai belajarnya. Mudah-mudahan pelajaran tadi itu dapat bermanfaat untuk anak-anak ustazah semuanya. Tapi pelajaran kali ini maupun yang sebelum-sebelumnya maupun yang akan datang itu bukan hanya untuk ditonton saja, tapi untuk terus dipelajari. Ya, ibaratnya pisau. Kalau pisau yang tumpul ketika diasah terus, dia akan tajam. Tapi kalau misalnya pisau yang tadi tumpul tidak diasah-asah, dibiarkan saja, maka tidak menjadi berguna bagi kita. Sama seperti otak kita. Kalau misalnya otak kita sering belajar, menuntut ilmu terus, sering diasah, baca-baca buku, belajar terus, insya Allah kita akan menjadi dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, baik anak-anak ustazah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.